Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selamat datang di aplikasi Lapor Diri Online Universitas Borneo Tarakan. Saya akan coba membantu adik-adik calon mahasiswa baru atau bisa kita sebut camaba agar dapat memahami apa-apa saja berkas yang harus disiapkan dan bagaimana tahapan-tahapan dalam proses lapor diri online pada Universitas Borneo Tarakan. Tapi sebelum itu, apabila adik-adik suka dengan video tutorialnya, jangan lupa like and subscribe ya adik-adik. Oke adik-adik, saya akan coba memulai video tutorial ini. Diharapkan adik-adik menyimak video tutorial ini dengan baik hingga selesai. Adik-adik bisa membuka aplikasi lapor diri online ini melalui browser, bisa melalui Firefox ataupun Google Chrome. Saat ini saya akan mencoba menggunakan Google Chrome baik dari PC adik-adik ataupun dari laptop adik-adik. Nah, kita buka. Sini kita ketikkan alamat aplikasi lapor diri online UBT, http aladin.ubt.ac.id. Enter. Nanti akan tampil laman seperti yang kita lihat sekarang. Di langkah pertama kita bisa klik registrasi. Nah, di sini adik-adik masukkan nomor pendaftaran adik-adik. Serta tanggal lahir adik-adik. Disesuaikan dengan tanggal lahir adik-adik. Setelah itu kita klik cari data saya. Sini sistem akan memeriksa apakah data adik-adik sudah termasuk dalam calon mahasiswa baru Universitas Borneo Tarakan yang telah lulus jalur SNMPTN ataupun jalur PMDK. Nah, di sini ada pesan bahwa data ditemukan, silakan melanjutkan dengan mengisi password, email dan OTP. Kita klik OK. Kita isikan password yang mudah adik-adik ingat. Kita masukkan email adik-adik yang aktif. Usahakan email ini harus aktif ya adik-adik, jangan sampai email ini adik-adik tidak aktif ataupun adik-adik memasukkan email yang lupa passwordnya, karena akan ada kode OTP yang akan dikirimkan ke email adik-adik. Kita cek, klik tombol cek. Nah, di sini ada pesan kode OTP Anda telah dikirim ke email yang Anda masukkan. Klik OK. Sekarang kita buka email kita, gmail.com. Kita masukkan email yang kita pakai mendaftar tadi. Masukkan passwordnya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada kode OTP yang dikirimkan dari sistem dari aplikasi lapor diri online UBT. Kita klik inbox. Di sini ada kode OTP. Kita bisa copy. Terus kita masukkan ke kolom yang telah disediakan. Terus kita klik tombol cek. Ini akan diverifikasi emailnya.
Sini ada pesan verifikasi email telah selesai, silakan klik daftar. Klik OK. Terus kita klik daftar. Nah, otomatis datanya akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada menu dashboard, satu menu. Di sini ada tampilan beberapa data-data yang adik-adik harus isi dan dilengkapi dengan sebenar-benarnya. Di sini ada kotak ataupun button informasi, adik-adik tinggal klik. Kalau misalnya permasalahan yang adik-adik alami, bisa mengklik informasi ini. Di sini terdapat nomor HP admin lapor diri dan admin untuk KIP kuliah. Adik-adik bisa WA ataupun menghubungi nomor ini di saat jam kerja. Nah, di sini adik-adik harus melengkapi biodata adik-adik. Di sini kita mulai dari nama lengkap. Nama lengkap ini di sini sesuai dengan KTP ataupun KK. Jadi adik-adik harus menyesuaikan nama adik-adik ini di KTP ataupun KK. Apabila KTP ataupun KK adik-adik tidak sama dengan nama yang adik-adik masukkan, otomatis nanti verifikator akan menolak data adik-adik. Jadi adik-adik Camaba dimohon memperhatikan betul data yang dimasukkan. Jadi data KTP sama ataupun data ijazah ataupun data SKHU itu sama dengan nama yang adik-adik masukkan. Di sini kita isi tempat lahir. Ini tanggal lahir kita cek kembali, tanggal 27/05/2021. Kalau benar tidak usah diganti. Kita cek lagi nomor induk kependudukan kita. Apabila sudah benar 16 digit, kita biarkan. Kalau sudah benar, apabila ada kesalahan tolong diganti. Dan kita isi nomor KK sesuai dengan kartu keluarga yang kita punya. Nah, apabila kurang dari 16 digit ataupun lebih, akan muncul tanda seperti ini. Jadi adik-adik harus mengisi sesuai dengan nomor KK yang tertera. Di sini adik-adik sebagai penerima KIP kuliah. Jikalau adik-adik sebagai calon penerima KIP kuliah, kotak sudah tercentang. Nah, di sini ada nomor pendaftaran KIP kuliahnya adik-adik. Tolong dicek kembali nomor pendaftaran KIP kuliahnya. Apabila sudah benar, disimpan aja. Apabila ada yang salah, tolong diganti sesuai dengan nomor KIP kuliah yang adik-adik punya. Bagi adik-adik Camaba yang bukan sebagai pelamar KIP kuliah, tetapi adik-adik mempunyai kartu KIP, adik-adik bisa memasukkan nomor KIP kuliahnya atau nomor kartu KIP yang ada di kotak di bawah ini. Adik-adik lengkapi aja. Terus mengisi nomor handphone. Nomor handphone ini diusahakan yang aktif. Apabila kalau ada yang mau dikonfirmasi ke adik-adik, panitia bisa menghubungi nomor adik-adik yang aktif. Diisi jenis kelamin, terus agama. Apabila sudah benar, dilewatin. Nah, ini prestasi. Apabila adik-adik mempunyai prestasi, adik-adik bisa isi sini yang juara. Juara prestasinya yang juara saja. Juara 1 karate tingkat nasional. Adik-adik bisa isi, tetapi bagi yang tidak punya prestasi bisa dikosongkan.
Apabila adik-adik isi prestasi ini tolong disiapkan sertifikatnya karena nanti akan diupload. Di sini adik-adik bisa isi alamat asal, dicari kota, kabupaten, diisi sesuai dengan tempat tinggal adik-adik sekarang. RT-nya diisi, RW-nya apabila tidak ada bisa dibuat tanda strip, apabila ada diisi juga. Kode posnya juga harus diisi. Nah, di sini ada alamat. Sekarang ada isi dengan lengkap lagi, ditambahin misalkan ada nomor rumahnya adik-adik nomor 56 dan ada gangnya, Gang Dahlia. Di sini alamat sekarang adik-adik isi rencana nanti adik-adik apabila yang dari luar Kota Tarakan, adik-adik bisa mengisi alamat yang akan nanti ditinggalin di Kota Tarakan, misalnya di rumah keluarga ataupun di tempat kos-kosan yang adik-adik akan tinggalin. Dan apabila adik-adik yang atau camaba yang sudah tinggal di Tarakan bisa mengisi alamat asal sama alamat sekarang yang sama sesuai dengan tempat tinggal yang adik-adik akan tinggali pada saat kuliah di Borneo. Ini kita pilih di alamat di Tarakan. Misalnya ini adik-adik kosnya di daerah dekat kampus di Pantai Amal. RT-nya diisi, RW-nya juga diisi apabila ada. Alamatnya, nomor rumahnya, kalau ada gang diisi lengkap. Nah, di sini ada asal sekolah SMA 1 Sembakung, NPSN-nya dan tahun lulusnya adik-adik tahun 2020. Provinsi sekolahnya berarti karena di Sembakung berarti dia di Kalimantan Utara, kotanya Kabupaten Nunukan. Di sini kita lanjut lagi, ada data orang tua kandung atau wali. Di sini ayah kandung yang pertama adalah kita isi nik ayah kita dulu. Nomor KTP dilihat dari KTP ayah atau dari kartu keluarga yang ada nomor KTP ayah. Kita isi. Nama ayah Jumadi, tempat lahir ayah juga diisi. Tanggal lahir ayah juga diisi. Ini bisa diketik tahun ayah lahir, langsung di blok aja, diketik, pilih bulannya terus tanggalnya. Nomor HP ayah diisi nomor HP yang aktif. Pendidikan ayah terakhir. Di sini sudah ada SLTA, apabila sudah benar dibiarkan aja. Nah, di sini ada pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah di sini wira swasta. Tolong adik-adik mengisi pekerjaan ayah, misalnya wira swasta itu secara detail, misalnya pedagang
baju di pasar. Tolong adik-adik isi detail pekerjaan ayah. Contohnya seperti ini. Penghasilan ayah. Ini adik-adik isi sesuai dengan surat keterangan penghasilan ataupun slip gaji ayah. Apabila ayah tidak mempunyai slip gaji, bisa menggunakan surat keterangan penghasilan. Ini adik-adik isi sesuai dengan surat keterangan penghasilan yang adik-adik punya. Penghasilan per bulan ayah 3.500.000. Sini ada kita isi data ibu kandung. Kita isi kembali nicknya ibu. Nomor induk KTP ini harus 16 digit. Apabila tidak 16 digit, otomatis sistem akan menolak. Jadi adik-adik harus perhatikan nomor induk KTP ibu dan ayah itu bisa dilihat di kartu keluarga ataupun di KTP ayah dan ibu masing-masing. Nah, di sini ada nama ibu sudah terisi. Usahakan nama ibu ini jangan disingkat-singkat, disesuaikan dengan KTP ataupun kakaknya yang adik-adik punya. Tempat lahir ibu juga diisi, tanggal lahir, bulannya bisa diisi. Terus nomor HP ibu juga diisi yang aktif. Sini pendidikan ibu sudah SLTP. Nah, di sini pekerjaan ibu ada sebagai ibu rumah tangga. Tetapi apabila ada apabila di rumah ada jualan untuk membantu ayah, bisa adik-adik isikan di samping kata ibu rumah tangga, misalkan menjual sembako. Sembako atau jual es atau es. Menjual sembako di rumah. Di sini penghasilannya bisa diisi selama sebulan ibu. Kita isi. Bisa ditunjukkan juga dari surat keterangan penghasilan. Nah, di sini apabila adik-adik camaba tidak tinggal ataupun dibiayai oleh orang tua, di sini adik-adik wajib mengisi data wali, siapa yang membiayai adik-adik ataupun yang akan membiayai adik-adik pada saat kuliah nanti. Ini diisi data walinya. Tapi apabila adik-adik masih dibiayai oleh orang tua, tidak wajib mengisi data wali tersebut. Nah, di sini kita mengisi lagi status keluarga. Apabila ayah dan ibu masih hidup, adik-adik bisa mengisi data lengkap. Di sini ada pilihan apabila ayah dan ibu sudah meninggal, apabila ayah sudah meninggal, dan piatu bagi ibu yang sudah meninggal. Di sini adik-adik kalau masih lengkap diisi. Terus tanggungan orang tua atau wali ini bisa dilihat dari kartu keluarga. Misalkan adik-adik bersaudara 5 orang, terus belum ada yang berkeluarga. Nah, berarti tanggungannya di sini lebih dari 4 orang karena ayah menanggung istri dan anaknya 5 orang, berarti
ada 6 orang yang ditanggung oleh ayah. Berarti adik-adik tinggal pilih di atas 4 orang. Ini disesuaikan dengan kartu keluarga yang adik-adik punya. Di sini keadaan rumah tempat tinggal bisa diisi apabila rumahnya kayu dan kualitas rendah, bisa diisi non permanen. Di sini apabila rumah adik di sini ada campuran kayu dan semen, bisa diisi semi permanen. Di sini apabila rumahnya permanen, diisi apabila rumahnya adik-adik sudah rumah batu semua. Rumah di sini rumah mewah, adik-adik tinggal pilih. Nah, status kepemilikan rumah tinggal, apakah adik-adik menumpang, kontrak sewa bulanan, kontrak sewa tahunan, ataupun rumah tinggal hak milik sendiri. Sini tinggal adik pilih sesuai dengan realita yang ada. Misalkan di sini adik-adik kontrak sewa tahunan. Biaya listrik di sini voltnya 900 volt ampere. Kalau adik-adik tidak menggunakan listrik, bisa dipilih ini. Di sini 450 volt ampere setara dengan 2 ampere. Di sini 900 volt ampere setara dengan 4 ampere. Di sini 1300 di atasnya atau setara 6 ampere ke atas. Sini fasilitas kepemilikan kendaraan. Sini ada motor 1 sampai 2 motor, 1 mobil atau di atas 2 mobil. Kita pilih pemilikan kartu. Karena tadi adik-adik punya kartu KIP, berarti adik pilih KIP. Di sini ada tombol saya menyatakan bahwa, sini ada atau box yang harus dicentang. Saya menyatakan bahwa data di atas adalah sudah benar adanya. Jika saya terbukti memalsukan pemalsuan data yang saya benar, saya bersedia menerima sanksi yang telah ditentukan. Jadi adik-adik tinggal cek centang di sini dan tolong diperiksa kembali data yang adik-adik telah masukkan. Periksa dan lengkapi kembali data-data yang telah adik-adik masukkan. Terus kita pilih menu berikutnya. Di sini ada upload, tahap kedua ada upload data nilai raport. Nah, di sini adik-adik sudah menyiapkan upload scan raport asli, bukan yang legalisir, dalam bentuk PDF. Apabila adik-adik merasa kesulitan ataupun data upload adik-adik kebesaran, bisa adik-adik kecilkan di link yang ada di sini. Nanti adik-adik tinggal diklik, nanti akan muncul laman untuk mengecilkan file PDF-nya. Nanti adik-adik bisa unggah file PDF-nya, nanti tinggal diupload. Nah, ini kita masukkan nilai raport mulai dari kelas 10 semester 1 sampai dengan nilai raport kelas 12 semester 1. Ini nilai raport yang asli. Di sini ada tanda status, tanda kali. Ini berarti tandanya belum diunggah filenya. Kita coba upload satu file PDF dari yang disesuaikan. Tolong adik-adik sesuaikan nilai raport yang adik-adik upload. Yaitu di sini misalnya raport kelas 10 semester 1, kita klik upload. Kita cari file yang mau kita upload. Di sini ada, sudah kita kasih nama nilai raport semester 1 kelas 10.1. Kita klik open. Terus kita klik unggah. Nah, di sini otomatis akan berubah. Yang tadinya awalnya kali berubah menjadi tanda centang, berarti ini tandanya sudah diunggah. Kita ulang sampai selesai nilai raport 12.1. Kita upload semua. Adik-adik bisa dilihat di sini size-nya. Nah, size-nya di sini 366 KB, sedangkan maksimal 1 mega. Usahakan nih raport yang adik-adik scan
PDF-nya ini, usahakan tulisan ataupun data yang adik-adik scan itu jelas kelihatan, karena nanti akan diverifikasi oleh verifikator. Jadi dicek kembali file PDF yang adik-adik akan unggah itu apakah datanya jelas atau tidak. Ini kita unggah semua yang file raport yang sudah kita siapkan. Kita unggah sampai selesai. Jangan sampai tertukar nilai raport yang adik-adik unggah. Misalkan di sini yang kita mau unggah dan nilai raport kelas 12 semester 1, sedangkan nanti adik-adik akan milih nilai kelas 11 semester 1. Padahal yang harusnya diupload kelas 12 semester 1. Otomatis kan adik-adik nanti tidak valid dari verifikator. Kita klik open, terus unggah. Nah, di sini tahap 2 kita sudah unggah semua, sudah berubah semua tandanya yang darinya kali sekarang menjadi centang. Kita klik tombol berikutnya. Di sini tahap 3. Di tahap 3 ini kita diminta untuk mengupload data pendukung. Jadi adik-adik sudah menyiapkan file yang bentuk PDF ataupun JPEG sesuai dengan pengumuman yang telah diberikan sebelumnya. Di sini setelah semua diunggah, klik tinjau di bawah. Ada tombol tinjau. Tapi syaratnya adik-adik harus upload dulu semua berkas yang diminta. Di sini upload file data pendukung yang asli, bukan yang legalisir. Sini size PDF font JPEG maksimal 1024 KB atau 1 MB. Apabila adik-adik merasa kesulitan dalam mengecilkan file PDF ataupun JPEG, di sini ada link yang disiapkan untuk membantu adik-adik mengecilkan file PDF ataupun file JPEG yang kebesaran filenya. Di sini kita mulai upload data pendukung. Di sini kami ada kasih contoh pas foto. Adik-adik bisa lihat contohnya. Akan foto adik-adik menggunakan baju sekolah dengan hasil foto yang jelas. Wajahnya jelas, jangan foto selfie ataupun foto yang tidak jelas wajahnya ataupun kabur. Ini contohnya. Nanti adik-adik tinggal pilih upload, unggah. Di sini pun juga sama, yang tadi statusnya masih tanda bintang. Nah, ini kita cari foto yang mau kita unggah. Nah, ini statusnya sudah diunggah. Kita bisa lihat hasil uploadan kita di menu file. Ini tinggal diklik aja, nanti fotonya akan muncul. Nah, di sini ada ijazah atau SKHU. Mungkin adik-adik yang baru lulus di tahun 2020 ini belum mempunyai ijazah, bisa mengupload SKHU. Sini kita cari filenya, kita klik unggah. Jadi file yang adik-adik upload ini harus yang asli. Nah, di sini kita tadi mengisi ada bukti prestasi. Di tahap 1 kita mengisi prestasi yang kita punya, juara. Di sini kita tinggal upload sertifikat yang kita punya pada saat kita lomba. Kita pilih sertifikatnya, kita unggah. Sini ada KTP yang asli, kita unggah juga.
Kartu keluarga juga kita unggah. Di sini ada jenis file. Jenis filenya di sini ada JPEG, 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 JPEG. Nah, adik-adik tinggal menyesuaikan dengan jenis file yang ada. Sini kartu peserta SNMPTN kita unggah. Sini ada kartu peserta KIP kuliah. Ini ada contohnya, adik-adik bisa klik kartu peserta KIP kuliah ya. Ini adik-adik bisa unggah. Akte kelahiran adik-adik unggah juga. Nah, di sini ada slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua. Nah, jika yang tadi saya bilang di awal, apabila adik-adik mengisi penghasilan ayah dan ibu, bisa melampirkan slip gaji ataupun surat keterangan penghasilan orang tua, ini diupload. Sini ada rekening listrik. Nah, di sini jika tidak menggunakan listrik, upload surat keterangan berstempel dari ketua RT. Tapi adik-adik apabila di rumahnya memakai token listrik, bisa melampirkan bukti pembelian token listrik yang terakhir. Ini kita upload rekening listrik. Nah, kita masuk di foto rumah. Foto rumah mulai dari tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, dalam, kamar tidur, tampak dapur, kamar mandi atau MCK. Di sini masing-masing ini ada contohnya. Kita klik contoh 1. Nah, di sini ada foto rumah tampak depan. Jangan lupa adik-adik meminta tanda tangan ketua RT dengan stempel sama tanda tangan orang tua. Habis itu di scan, baru di upload. Ini contohnya, di sini masing-masing ada contohnya. Adik-adik bisa lihat. Nanti di upload. Ini filenya PDF jenisnya. Kita masukkan tampak depan. Kita unggah. Belakang, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak dalam, tampak kamar tidur, tampak dapur, dan juga tampak kamar mandi. Selesai semua foto rumah, kita masuk ke foto kendaraan bermotor. Ini adik-adik bisa foto kendaraan bermotor yang adik-adik punya. Kita upload fotonya. Sini dalam bentuk JPEG fotonya.
Terus foto STNK-nya kita foto juga dalam bentuk JPEG. Sini kepemilikan kartu, kita tadi mengisi adik-adik mempunyai KIP, contohnya seperti ini, kartu KIP, ataupun adik-adik mempunyai KKS. Kalau mengisi KKS di tahap 1 bisa diupload kartu KIP-nya. Bagi calon penerima KIPK di sini otomatis akan muncul denah rumah, tetapi bagi calon penerima bukan KIPK di sini tidak akan muncul denah rumah. Di sini ada contoh denah rumahnya, mungkin sudah dikirimkan oleh panitia KIPK kepada adik-adik. Nanti adik-adik tinggal upload data dan denah rumah yang adik-adik sudah buat. Tinggal diupload di sini. Nah, kepada adik-adik saya sarankan untuk membuat memang filenya. Jadi untuk memudahkan adik-adik untuk mengupload, adik-adik bisa menyimpan file yang mau diupload di satu folder. Adik-adik sudah bisa menamakan urutannya. Jadi adik-adik nanti pada saat mengupload sudah mudah dan tinggal mencari file yang adik-adik mau upload. Jadi adik-adik tidak kebingungan. Contoh ini denah rumah tadi yang kita mau upload. Nah, setelah itu, setelah tahap 3 sudah selesai semua kita upload. Di sini ada tombol tinjau. Nah, di sini apabila adik-adik sudah mengklik tombol tinjau, data di tahap 1 atau di biodata adik-adik ini yang sudah adik-adik isi otomatis sudah tidak bisa dirubah. Jadi cek dan cross check kembali data-data yang adik-adik telah lengkapi dan telah isi, dan diisi selengkap-lengkapnya. Nah, apabila sudah adik-adik merasa datanya sudah benar dan file uploadnya sudah benar, adik-adik bisa klik tombol tinjau yang ada di sudut kanan bawah. Oke, kita klik tombol tinjau. Nah, di sana ada informasi, terima kasih, mohon menunggu, kami akan segera meninjau data Anda paling lama 2 kali 24 jam. Ini paling lama, tapi diusahakan akan secepatnya. Jadi adik-adik disarankan untuk standby ataupun sering mengecek dashboard adik-adik. Kita klik OK. Nah, di sini ada pesan data Anda sedang dalam peninjauan. Jika terverifikasi, maka Anda dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Mohon periksa kembali beberapa saat lagi. Itu yang tadi saya bilang, adik-adik bisa standby di dashboardnya ataupun bisa sambil mengecek datanya. Apabila tim verifikator sudah meninjau data adik-adik, sudah memverifikasi data adik-adik, ini akan berubah. Nanti kita lihat contohnya. Ini posisi sekarang adik-adik data Anda sedang dalam peninjauan. Ini masih dalam proses verifikasi oleh verifikator. Seperti yang saya bilang tadi, adik-adik bisa merefresh dengan mengklik tombol reload untuk mengklik status data, melihat data status adik, apakah status data adik-adik sudah ditinjau oleh tim verifikator. Di sini posisi data adik-adik sedang dalam peninjauan. Coba kita reload, apakah sudah? Nah, di sini data Anda statusnya sudah berubah. Data Anda telah terverifikasi. Silakan cek surat pernyataan dan surat perjanjian, lalu tempelkan materai dan bubui tanda tangan. Kemudian di-scan dan di-upload kembali ke file PDF. Ini kita adik-adik sudah masuk ke tahap 4. Di sini ada cetak surat pernyataan, adik-adik tinggal
klik tombol cetak surat pernyataan. Di sini ada 3 bagi adik-adik calon penerima KIPK. Di sini ada 3 surat yang adik-adik harus cetak dan bubuhi materai dan akan diupload kembali. Kita klik cetak surat pernyataan lapor diri. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini sudah ada biodata adik-adik yang telah adik-adik isi. Di sini adik-adik nanti tinggal cetak, terus tempel materai, tanda tangan, terus nanti di scan, di-upload kembali lagi. Ini kita cetak semua, surat perjanjian juga adik-adik cetak. Ini data-datanya sudah lengkap, tinggal adik-adik print, tempel materai dan tanda tangan, sama surat pernyataan bersedia membayar UKT. Jikalau adik-adik tidak memenuhi persyaratan sebagai calon penerima KIPK, bersedia membayar biaya UKT yang telah ditetapkan. Di sini adik-adik tempel materai juga, tanda tangan di sini mengisi nama orang tua dan tanda tangan orang tua. Setelah itu adik-adik scan 3 surat ini, adik-adik scan dan adik-adik upload kembali suratnya ke aplikasi lapor diri online. Di sini ada upload surat pernyataan. Seandainya adik-adik sudah menandatangani dan menempel materai, adik-adik bisa upload kembali surat pernyataannya ini. Dipilih di sini filenya semua PDF, adik-adik pilih browse, cari data surat. Sini kita mau upload surat pernyataan lapor diri. Adik-adik tinggal cari surat pernyataan lapor diri yang adik-adik sudah scan tadi. Ini kita klik open. Surat perjanjiannya juga adik-adik cari yang sudah adik-adik scan lagi tadi. Terus surat pernyataan bersedia membayar UKT, adik-adik juga cari filenya. Terus adik-adik unggah. Nah, adik-adik maba bisa melihat informasinya. Di sini telah mengunggah surat pernyataan. Mohon menunggu, kami akan segera meninjaunya paling lama 1 kali 24 jam. Nah, setelah tahap ini adik-adik pun di sini surat pesannya surat pernyataan sedang dalam peninjauan. Ini masih ditinjau apakah sudah benar data surat pernyataan yang adik-adik sudah upload. Akan dicek oleh tim verifikator. Jadi adik-adik sama dengan tahap yang sebelumnya, adik-adik standby sambil adik-adik reload apabila data sudah berubah atau belum. Nah, adik-adik bisa reload misalnya untuk melihat statusnya ini apakah sudah diverifikasi atau belum, bisa di reload. Nah, ini kan belum. Nah, nanti kita coba mungkin beberapa menit ataupun beberapa jam dicek, karena tim verifikator akan segera memverifikasi data surat pernyataan yang adik-adik upload. Ini kita coba reload lagi apakah tim verifikator data sudah memverifikasi surat pernyataan adik-adik. Ini kita reload kembali. Nah, di sini ada pesan, selamat, Anda telah berhasil lapor diri secara online. Kami telah mengirimkan bukti Anda telah selesai lapor diri online ke email Anda. Terima kasih. Jadi adik-adik mengecek kembali email yang adik-adik tadi sudah buka dan yang aktif, yang nanti buktinya akan dikirim ke email adik-adik masing-masing. Kita coba cek ya di email kita. Jadi kita klik di inbox, kita reload dulu atau di refresh. Nah, di sini ada pesan masuk yang baru dari bukti selesai lapor diri online dari Universitas Borneo Tarakan. Adik-adik tinggal klik. Nah, di sini adik-adik bisa simpan ataupun bisa di screenshot sebagai bukti adik-adik telah melakukan lapor diri online di Universitas Borneo Tarakan. Nah, di sini adik-adik sudah selesai melakukan lapor diri online pada Universitas Borneo Tarakan. Adik-adik tinggal menunggu pengumuman ataupun sering membuka website UBT
ataupun sosmed UBT, sosial media UBT, baik melalui Facebook, IG ataupun Twitter. Di situ akan dibagikan pengumuman-pengumuman bagi adik-adik Camaba, kapan waktu registrasi, pembayaran, atau pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan pendaftaran atau berhubungan dengan kegiatan di Universitas Borneo Tarakan. Adik-adik harus rajin-rajin mengecek websitenya UBT, www.ubt.ac.id, ataupun di IG Instagramnya UBT. Video tutorial ini kami persembahkan untuk adik-adik Camaba Universitas Borneo Tarakan, yang tujuannya agar memudahkan adik-adik dalam memahami proses lapor diri online pada Universitas Borneo Tarakan. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk kuliah, dan sampai bertemu di Universitas Borneo Tarakan.